Shalom semuanya. Ya, saya sampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini sekali lagi. Bagi yang lupa, saya pernah ada di sini, dan bagi yang tidak tahu saya, nama saya adalah Yakub Trihandoko. Nah, biasanya dipanggilnya itu YTH. Sebentar ya. Oke. Nama saya Yakub Trihandoko, biasa dipanggilnya YTH. Dan saya melayani satu gereja yang disingkatnya REC, Reform Exodus Community, bacanya REC. Jadi nama saya YTH, gereja saya REC. Saya punya pelayanan di luar gereja. Ini kok suara sound systemnya gaduh ya, kayak keadaan negara kita sekarang ya. Oke. Oh, mungkin terlalu dekat. Cek. Oke. Siap. Oke. Saya punya pelayanan di luar gereja namanya Grace Alone Ministry, disingkatnya GRAMI. Nah, di dalam GRAMI ada Apologetika Indonesia, disingkatnya API. Dan pelayanan saya GRAMI berfokus pada 4 hal yang saya singkat LEAP, Leadership, Evangelism, Apologetic, Preaching. Dan saya juga dipercaya Tuhan mendirikan sekolah tinggi teologi yang saya kasih nama Amadeus. Jadi pelayanan saya itu kalau panjang saya singkat. Kalau bisa singkat, saya pakai satu kata. Jadi ingat ya, nama saya YTH, pelayanan saya REC, GRAMI. Di dalam GRAMI fokusnya LIP, di dalam GRAMI ada API, STT saya Amadeus. Begitu banyak singkatan di dalam hidup saya. Makanya di mana-mana saya selalu minta bantu doa supaya hidup saya tidak singkat. Sehingga saya bisa menjalankan semua pelayanan saya dengan baik. Ada di kota Semarang merupakan sebuah nostalgia karena saya juga dari Semarang. Saya sampai SMA ada di kota ini. Saya lulus dari YSKI. Ada di sini yang lulusan SMP, SMA YSKI? Ya, kalau ada berarti kita satu alma mater. Saya lulus SMA dari YSKI tahun 1993. Udah beberapa abad yang lalu lebih tepatnya. Dan saya ada di tempat ini bersyukur saya kuliah di Surabaya. Untuk S1, S2 saya kuliah di Amerika, dan kemudian untuk S3 saya kuliah di Eropa, terus lalu saya pindah di Afrika Selatan. Jadi saya bersyukur saya pernah berada di berbagai macam tempat yang berbeda. Biasanya kalau saya cerita, saya dari Semarang, kuliah di Surabaya, S2-nya di Amerika, sempat mengambil kuliah di Belgia, akhirnya lulusnya di South Africa gitu. Biasanya orang tanya, rencana kalau meninggal dimakamkan di mana gitu. Karena pindah-pindah tempatnya terus. Nah, saya bersyukur ya, sekali lagi ada di tempat ini, dan tema kita hari ini adalah saling membangun sebagai tubuh Kristus. Saling membangun sebagai tubuh Kristus. Dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah tubuh Kristus berfungsi sebagai tubuh Kristus? Perhatikan kata yang saya pakai, berfungsi. Karena saya tahu entah berfungsi, entah tidak berfungsi, setiap gereja adalah tubuh Kristus. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah tubuh Kristus benar-benar berfungsi sebagai tubuh Kristus? Terima kasih untuk jawabannya, saya setuju. Saya nggak bisa dengar dari sini. Kira-kira apa sih indikator sebuah tubuh Kristus berfungsi sebagai tubuh Kristus? Biasanya kita itu cuma mengatakan begini, kalau sebuah gereja tidak ada pertengkaran, berarti tubuh Kristus berfungsi sebagai tubuh Kristus. Tapi kalau itu yang kita maksud, maka saya yakin itu keliru. Tidak ada pertengkaran, belum tentu tidak ada persoalan. Beberapa orang berhenti bertengkar karena capek. Beberapa orang berhenti bertengkar karena merasa energinya lebih baik dipakai untuk yang lain. Orang tidak bertengkar, belum tentu tidak ada persoalan. Saya ingat ada kakek nenek yang tidak pernah bertengkar sama sekali seumur hidup mereka. Menurut anak dan cucunya. Lalu anak dan cucunya bertanya, apa rahasianya kakek dan nenek tidak pernah bertengkar? Lalu kakeknya cerita, semuanya dimulai ketika kakek dan nenek sedang berbulan madu. Saya pakai suara biasa ya. Kalau pakai suara itu cepat haus soalnya. Nah, kakeknya intinya adalah bercerita begini, pada waktu bulan madu, si istri nenek ini naik kuda. Pada waktu naik kuda terus jatuh. Dan dia bangun, senyum kepada kudanya, dia belai rambutnya kuda dan dia ngomong 1 kali. Terus dia naik kudanya lagi, jalan lagi, terus jatuh lagi.
Lalu dia berdiri, senyum, melihat kuda itu, membelai rambutnya, dan berkata, 2 kali. Dan akhirnya dia naik untuk ketiga kalinya, dan dia jatuh pula untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba ada suara, duor, kudanya mati. Ternyata nenek itu mengeluarkan pistolnya dari tas, dan menembak mati kuda itu. Sang kakek kaget setengah mati dan teriak, kamu gila, itu kudanya orang lain, kenapa kamu tembak? Nenek melihat ke kakek, membelai rambut kakek, dan berkata, 1 kali. Sejak saat itu, kakek nggak berani bertengkar dengan nenek. Tidak ada pertengkaran, belum tentu tidak ada persoalan. Begitu pula dengan gereja ya. Kita berpikir bahwa kalau di dalam gereja tidak ada pertengkaran, ya pretty good lah. Enggak sih. Nanti kita akan belajar sebuah kebenaran yang penting sekali. Bahwa yang diinginkan bukan sekadar tidak bertengkar, yang sifatnya itu pasif, melainkan saling bertolong-tolongan, aktif. Kalau di dalam satu gereja tidak ada pertengkaran, belum tentu tidak ada persoalan. Kita diminta untuk step further, bukan cuma pasif tidak bertengkar, tetapi kita aktif saling menolong satu sama lain. Dan mari kita membaca Alkitab kita, saya akan bacakan supaya lebih cepat. Kita akan membaca dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan ayat kita panjang sekali, 10 ayat, dan tidak memungkinkan bagi saya untuk menjelaskan satu persatu secara detail. Walaupun itu godaan besar buat saya untuk tidak melakukannya, karena saya bidangnya itu perjanjian baru dan saya mengajar bahasa Yunani. Jadi tiap kali membaca Alkitab, saya suka mengutak-ngatik Alkitabnya, sehingga apa yang tidak ada di terjemahan bisa saya temukan banyak hal di sana. Tapi saya tahu waktu saya terbatas, jadi saya tidak akan masuk ke detail, tidak akan membahasnya secara rumit, karena saya juga tahu pernikahan Bapak Ibu Saudara sudah cukup rumit juga. Dan kesulitan ekonomi kita juga menambah saya, ya tidak perlu mempersulit apa yang ada di sini. Saya akan menerangkan konteksnya lebih dulu. Mengapa ada nasihat tadi? Mengapa ada pasal 6? Karena sebelumnya ada pasal 5, tepat sekali. Sesuatu yang bermanfaat. Pasal 6 didahului pasal 5, tapi pertanyaannya adalah apa yang ada di pasal yang kelima, terutama bagian-bagian terakhir. Kalau kita membaca pasal yang kelima, bagian-bagian terakhir, kita akan tahu bahwa Paulus sedang membahas tentang perpecahan, pertikaian, pertengkaran di antara jemaat Galatia. Paulus mengatakan di ayat 15, hati-hati kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Lalu ia bicara tentang dipenuhi roh, menghasilkan buah roh. Dan di akhir pasal 5, tepat sebelum teks kita hari ini, Paulus berkata demikian. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang. Bahasa Yunaninya memprovokasi. Dan jangan saling mendengki, bahasa Yunaninya iri hati. Ada masalah di sini yang sedang dibahas oleh Paulus di pasal 5.
Sehingga Paulus memberikan nasihat di pasal yang ke-6. Tapi yang mau saya terangkan itu begini. Di pasal 5, Paulus lebih banyak bicara tentang pertengkaran-pertengkaran. Dan Paulus lebih sering berkata begini. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Jangan bertengkar, jangan menggigit, jangan menelan, jangan saling membinasakan. Pertengkarannya mungkin saja selesai. Tapi Paulus tidak mau berhenti sampai di situ. Tubuh Kristus itu bukan cuma tidak ada pertengkaran. Tetapi kita harus step further than that. Dan itulah yang dibahas di pasal yang ke-6. Kita bukan cuma pasif tidak bertengkar. Tetapi kita juga aktif saling menolong satu sama lain. Dan itu yang akan kita bahas di dalam khotbah hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tafsiran Alkitab dari Galatia 6, maka kita akan menemukan begitu banyak pandangan dari para penafsir. Mereka berdebat, sebetulnya ayat 1 sampai 10 dari pasal 6 yang kita baca tadi, sebetulnya terdiri dari berapa perintah. Perintah-perintah itu berkaitan satu sama lain atau tidak. Dan bagaimana kita memahaminya? Ini semuanya rumit sebetulnya. Saya membaca beberapa tafsiran, semuanya rumit. Saya tidak akan bahas sekarang. Tapi sebagai gantinya, saya akan langsung menunjukkan penafsiran saya terhadap teks ini. Saya akan menjelaskan secara umum teks ini seperti apa. Ini dia pemahaman saya tentang teks kita. Struktur teks kita terdiri dari 3 perintah. Perintah pertama ada di ayat 1, yaitu membimbing orang yang bersalah. Lalu ada perintah yang kedua di ayat yang kedua, menanggung beban orang lain. Sebelum masuk ke perintah ketiga, Paulus mengantisipasi godaan. Kalau kita melakukan perintah 1 dan 2, ada godaannya. Dan Paulus antisipasi di ayat 3 sampai 5. Setelah dia mengantisipasi godaan di perintah 1 dan 2, lalu dia melanjutkan dengan perintah ketiga di ayat yang ke-6. Dan setelah perintah ketiga, Paulus mengantisipasi lagi godaan pada waktu kita melakukan perintah yang ketiga. Ada godaan tertentu, maka Paulus mengantisipasi di situ. Dan yang terakhir ayat 10, Paulus menarik kesimpulan. Karena itu, mari kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Jadi kurang lebih 3 perintah, 2 antisipasi. Perintah 1 dan 2 diantisipasi bersamaan. Perintah ketiga diantisipasi secara terpisah, lalu konklusinya. Mengapa saya sampaikan ini? Tujuannya 2. 1, mempermudah kita untuk memahami teksnya yang rumit. Yang kedua, menolong kita nanti kalau pulang rumah dan lupa yang saya katakan semuanya, kita itu masih tetap bisa tahu, oh ada 3 perintah di situ. Udah begitu aja yang kita mau. Nah, kalau Bapak Ibu merasa melihat struktur ini sudah cukup paham teksnya, dan kalau ada keperluan mendadak mau pulang lebih dulu, silahkan pintu keluarnya di sebelah sana. Karena khotbah saya cuma mau menerangkan ini sih sebetulnya. Saya cuma mau menerangkan 3 perintah ini dengan 2 antisipasinya, lalu konklusinya seperti apa. Dan langsung saja kita melihat perintah yang pertama, yaitu membimbing orang yang bersalah. Sebagai tubuh Kristus, kita harus saling bertolong-tolongan. Bentuknya adalah yang pertama, membimbing orang yang bersalah. Saya bacakan ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kasih yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah kepada orang yang berbuat salah. Dan ini ada keterangannya, yang kedapatan melakukan pelanggaran. Saya pertama agak aneh dengan terjemahan kedapatan. Lalu saya cek di bahasa Yunaninya, ternyata memang benar sih. Kedapatan melakukan pelanggaran. Berarti orang ini sudah lama melakukan kesalahan itu, tapi tidak ketahuan gitu. Nah sekarang baru ketahuan. Kalau dalam konteks Indonesia kan begini, beberapa pejabat memakan uang rakyat. Kalau ketahuan namanya koruptor. Kalau tidak ketahuan namanya tetap pejabat. Paham ya bedanya? Kalau tidak ketahuan namanya bukan koruptor. Padahal yang dilakukan sebetulnya sama saja.
Ini ada yang ketahuan, berarti dia sudah melakukan kesalahan lama, baru ketahuan sekarang. Dan biasanya kita sulit menerima orang semacam itu. Kalau orangnya salah sekali, kita mudah memaafkan. Salah 2 kali, masih bisa memaafkan. Tapi kalau orang ini salah terus, dan baru kedapatan sekarang, maka lebih rumit bagi kita untuk menerima orang ini. Nah, apa kesalahannya? Paulus tidak bahas. Siapa orang ini? Paulus juga tidak bahas. Karena yang dipentingkan Paulus bukan orang itu. Yang dipentingkan itu adalah bagaimana kita merespons orang itu. Dan Paulus mengatakan, bimbinglah orang itu kepada kebenaran. Menuntun orang itu kepada kebenaran. Kalau dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris semuanya menerjemahkannya lebih tepat. Yaitu memulihkan. Restore that person. Jadi bukan cuma menuntun kepada kebenaran, walaupun itu juga tepat. Tapi lebih tepatnya itu memulihkan orang itu. Dan Paulus bukan cuma bicara orang yang bersalah ini, yang ketahuan salah harus dipulihkan. Tapi Paulus fokusnya kepada bagaimana kita memulihkan. Yaitu kita memulihkan dengan roh yang lemah lembut. Bagaimana kita memulihkan? Kita menjaga diri sendiri supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang difokuskan Paulus di sini bukan what, tetapi how to. Dan Paulus fokusnya bukan pada orang yang bersalah, tapi orang-orang lain yang harus menyikapi orang itu. Dalam bahasa Yunani dikatakan, kamu yang rohani, itu seharusnya diterjemahkan begini. Kalian yang rohani. Harus memulihkan orang itu dengan roh yang lemah lembut. Orang yang rohani di sini adalah orang yang memiliki buah roh. Di atas itu, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus punya buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kelemah lembutan. Ini tanda orang yang rohani. Kita seringkali punya pemikiran yang salah tentang orang yang rohani. Kita berpikir bahwa orang yang rohani adalah orang yang lebih banyak bergaul dengan malaikat daripada dengan manusia. Orang yang rohani adalah orang yang peka terhadap suara Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus baru ngomong satu kata, dia sudah, nggak usah dilanjutkan. Saya ngerti apa maksudmu. Tapi kalau istri minta tolong betulkan lampu, betulkan genteng, baru sebulan dilakukan. Kita seringkali berpikir orang yang rohani adalah orang yang menarik diri dari manusia-manusia lain. Dan ternyata keliru. Di sini Paulus mengatakan, kalau kita orang yang rohani, berarti kita tahu mengelola konflik dengan baik. Orang yang rohani dilihat salah satunya dari mengelola konflik dengan baik. Kalau kita dipimpin oleh roh, orang rohani, pasti punya kelemah lembutan, pasti punya kasih, karena itu semua buah roh. Maka itu harus terlihat dari hidup kita, terutama, perhatikan jemaat, terutama pada saat kita menghadapi konflik. Karena tidak mudah orang menghadapi konflik. Saya melihat bahkan orang yang baik, yang kelihatannya lembut pun, ternyata sulit untuk menghadapi konflik. Saya kenal satu orang yang sangat lembut bicaranya, tapi begitu kena dengan orang lain, dia itu bisa simpan dendamnya sampai dia mati. Saya melihat ada orang yang kelihatannya rohani kalau bicara Roh Kudus, Roh Kudus. Begitu ada konflik, wow, duniawi sekali cara menyelesaikan konfliknya. Yang pertama wujud kasih kita bertolong-tolongan adalah kita berusaha membimbing orang yang bersalah. Yang kedua, saudara, adalah saling menanggung beban. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan cuma kita membimbing orang lain yang ketahuan salah, tetapi juga kita menanggung beban orang lain. Beberapa penafsir menganggap bahwa ayat kedua ini menerangkan ayat yang pertama. Yang dimaksud beban di sini adalah beban dalam membimbing orang yang salah. Ya, saya bisa paham sih mengapa ditafsirkan begitu. Karena membimbing orang yang bersalah itu tidak mudah. Kadangkala yang salah malah lebih marah daripada korbannya. Benar atau tidak? Ada banyak cara kita bisa melihat itu di keluarga misalnya begitu. Papa pagi mau berangkat janji sama anaknya. Nanti papa pulang, papa belikan es krim, kita mainan. Wah, anaknya sore sudah nunggu papahnya. Begitu papanya turun dari mobil, wah, anaknya langsung bilang, papa main yuk pak, es krim pak. Papanya bilang, kamu gak ngerti, papa dimarahi bos di kantor.
Semuanya macet. Kamu nggak ngerti tak? Mobil papa diserempet sama beca. Coba bayangin deh, anak itu di rumah ya. Tidak nonton CCTV di kantor. Mana tahu coba semua peristiwanya. Yang janji dia sendiri, ketika ditagih anak, dia yang marah sendiri. Yang paling sering contohnya adalah kalau tante-tante naik motor Matic. Wah, ini sudah bermasalah ya. Motor, Matic, gabungan ya. Sudah motor, Matic, tante-tante lagi. Saya berapa kali mendapati gitu. Saudara, harusnya belok kiri, dia itu kasih tandanya kanan gitu. Jadi tandanya kanan, lightingnya ke kanan, dia beloknya kiri. Lalu kalau kita dekatin, buka jendela, kita ngomong, Cik, kalau mau kiri, tandanya jangan kanan. Supaya orang lain tahu, Caci mau kemana. Terus dengan santai dia jawab, saya ini tahu mau kemana. Saya nggak butuh lighting, nggak butuh ratingnya, nggak butuh lampunya. Yang butuh itu kamu yang di belakangku. Makanya tak kasih lampu kanan. Maksudku, aku mau ke kiri, kamu ke kanan aja. Nggak usah ikut-ikut. Yang salah malah lebih marah. Tapi itulah kita. Mungkin beban yang dimaksud di ayat 2 adalah beban membimbing orang yang salah ini. Saya setuju beban termasuk itu. Tapi saya tidak setuju bahwa beban di ayat 2 secara khusus merujuk di ayat 1. Mengapa saya tidak setuju? Karena kalau kita membaca dengan teliti, maka kita tahu bahwa yang menanggung beban itu bukan cuma satu pihak. Dua pihak. Hendaklah kalian saling menanggung beban. Bukan orang yang rohani menanggung beban orang yang bersalah. Bukan. Tapi saling menanggung. Dan kata beban yang ada di sana bentuknya jamak di dalam bahasa Yunani. Berarti bukan cuma satu beban, tapi beban-beban yang lain. Jadi ada banyak beban secara umum yang dibicarakan di sini. Bukan cuma beban membimbing orang yang bersalah tadi. Maksud saya adalah begini. Sesama kita itu punya beban pergumulan kehidupan sendiri-sendiri. Kita belajar untuk mengambil bagian di dalam pergumulan orang lain. Saya ingat, saya pernah pada waktu ibadah mau dimulai, udah bertahun-tahun lalu, di salah satu cabang gereja yang saya gembalakan, ada seorang ibu-ibu yang duduk sendirian, lalu saya temani, saya cuma bertanya begini, halo Bu, ada yang perlu saya doakan enggak? Langsung dia nangis. Dan dia bersyukur. Karena dia sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Dan dia merasa orang lain gak paham pergumulannya. Dia mau cerita, takut. Orang gak bisa paham. Takut dipikir dia lebay. Ketika saya cuma tanya, apa kabarnya? Apa yang saya bisa doakan? Dan ternyata itu matters buat dia. Saudara, kita gak pernah tahu. Di sebelah kita itu ada apa, pergumulannya apa. Jadi kita berusaha sebagai gereja saling mengenal satu sama lain. Jangan kita sebagai gereja ngomongnya itu klise-klise gitu. Ibadah mau dimulai. Kita tanya sebelah kita. Mau ibadah ya? Apaan sih? Ini kan gereja ya, halo? Ini gereja, ibadah mau mulai. Orangnya duduk, terus kita tanya. Mau ibadah ya? Gitu. Coba kalau dia jawab, enggak, mau main saham. Ya enggak lah, pasti mau ibadah lah. Kita seringkali ngomongnya itu kayak klise gitu loh. Enggak penting-penting, yang diomong itu enggak penting-penting. Coba deh tanya, bagaimana kabarmu? Apa yang bisa didoakan? Nah kalau kita melakukan ini, saling menanggung beban, maka dikatakan kita memenuhi hukum Kristus. Mengapa Paulus perlu mengatakan ini? Supaya tidak ada salah paham. Di pasal yang kelima di atasnya, Paulus itu baru membicarakan bahwa orang percaya itu memiliki kemerdekaan, freedom di dalam Kristus. Tapi bukan berarti kita bebas dari hukum. Kita jangan jadi seorang yang antinomian. Antinomian itu berarti anti melawan, nomian nomos artinya hukum, isme itu ideologi. Antinomianis ini muncul di dalam kekristenan. Yaitu orang-orang yang merasa begini, I have freedom in Christ. Keselamatanku sekali selamat, tetap selamat, maka aku akan berbuat dosa semau saya. Sekali selamat, tetap selamat, saya setuju. Tetapi kalau ditambah karena itu saya mau berbuat dosa semau saya, itu baru salah kaprah. Itu namanya antinomianisme. Kita dibebaskan dari hukum Taurat supaya kita hidup di bawah hukum Kristus.
Kita menaati Taurat bukan supaya selamat. Karena keselamatan kita oleh kasih karunia. Kita menaati Taurat itu menaati esensinya. Yaitu apa? Mengasihi orang lain. Mengasihi Allah. Dan itu yang harus kita lakukan. Perintah 1, kita membimbing orang yang bersalah. Perintah kedua, kita saling menanggung beban satu sama lain. Dan Paulus tahu, perintah 1 dan 2 punya godaannya sendiri. Yaitu ketika kita merasa lebih baik dan lebih penting daripada orang lain. Maka Paulus mengantisipasi di ayat 3-5. Saya bacakan dengan cepat. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ketika kita membimbing orang lain yang bersalah, kita seringkali merasa diri lebih baik daripada orang itu. Ketika kita menanggung beban orang lain, kita berpikir bahwa kita begitu penting. Ada beberapa orang yang merasa dirinya begitu penting. Kalau salah satu filosofi pelayanan yang kami bangun di gereja kami Irak, ada 12 filosofi pelayanan. Salah satunya adalah tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saya ingin supaya para pelayan dan jemaat sadar bahwa Tuhan bisa melakukan tanpa kita. Kalau sampai Tuhan melibatkan kita, itu cuma kasih karunia-Nya. Tapi saya paham, beberapa orang itu menganggap bahwa dirinya terlalu penting. Saya tadi cerita, ada seorang anak remaja bertemu dengan saya. Sambil ngobrol, dia lihat kaca terus cermin. Ngecekin bulu matanya, dibetulin. Terus menerus. Saya tanya, ngapain kamu betulkan? Iya, nggak pede aku. Soalnya ada yang hilang 1, yang kanan hilang 1, yang kiri hilang 1. Saya bilang, gila kamu. Belum tentu orang itu memperhatikan kamu. Ini di mall besar banget, ada ratusan orang. Belum tentu orang melihat kamu. Dan kalau orang lihat kamu, belum tentu melihat wajahmu. Dan kalau lihat wajahmu, belum tentu lihat matamu. Dan kalau lihat matamu, belum tentu sempat menghitung jumlah bulu matamu. Kelihatannya kayak penting banget gitu kan. Nah itu banyak orang kayak gitu. Itu ada satu caci-caci juga saya kerjain. Cik, alisnya kiri sama kanan kok nggak sama. Langsung lari dia ke kamar mandi. Dibetulin, terus keluar lagi. Sudah sama Pak, beda. Masuk lagi dia, betulin lagi. Berkali-kali. Setelah itu, Pak, masa sih Pak, sudah sama kok Pak. Saya bilang beda Cik. Yang kanan gini, yang kiri gini. Ngerti gak sih? Ya memang alis kanan kiri kan beda sih ya. Masa semuanya sama gini sih. Tapi saya cerita ini untuk menunjukkan kepada kita. Kadangkala ya, kita ini terlalu pede. Menganggap diri kita itu kayak pusat alam semesta gitu. Ngerti gak sih? Menganggap bahwa semua orang akan memperhatikan kita. Enggak sih. We are not that important sebetulnya. Tanpa saya, gereja baik-baik saja. Tanpa kita semua, kerajaan Allah baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Tapi kita seringkali merasa terlalu dibutuhkan, terlalu baik. Maka dengarkan nasihat ini. Yang diperlukan adalah menguji diri, bukan membandingkan diri. Hidup ini bukan kompetisi, melainkan introspeksi. Jadi kita ini harus menguji diri sendiri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Supaya kita sadar bahwa kita tidak seberapa penting. Yang terakhir, perintah yang terakhir. Bukan cuma membimbing orang yang bersalah, bukan cuma menanggung beban orang lain. Tetapi perintah yang ketiga adalah memberi sebagai bentuk apresiasi. Dikatakan demikian di ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini bahasa Indonesia terjemahannya agak menakutkan jemaat ya. Bayangkan ya. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, anggap aja ini jemaat, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Anggaplah ini rohaniwan. Berarti membagi segala sesuatu yang ada dalam diri jemaat. Lah ini kan berarti ayatnya mengajarkan harta bersama. Pendeta pergi ke notaris bersama semua jemaat lalu tanda tangan harta bersama. Enggak sih. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang sempurna. Harusnya diterjemahkannya begini. Saya ambil dari Young Literal Translation. And let him who is instructed in the word share.
share di sini juga kurang tepat sebetulnya. Harusnya itu koinonia, itu artinya partake gitu. Jadi berpartisipasi di dalam hidup orang lain, di dalam segala sesuatu yang baik. Bedanya apa nih? Bedanya begini, saya coba terangkan dengan cepat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu mengasumsikan jemaat yang menerima pengajaran harus membagi segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka untuk rohaniwan. Dan ini salah, walaupun saya rohaniwan. I wish itu benar. Supaya rohaniwan semua tidak perlu menderita. Tapi bukan itu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah jemaat yang mendengarkan firman dari rohaniwan, jemaat itu belajar untuk berpartisipasi dalam kehidupan rohaniwan. Di dalam semua yang baik. Jadi lebih peduli dengan rohaniwan, saudara. Jangan mengabaikan rohaniwan. Tapi pada saat yang sama, jangan mudah dibodohin oleh pendeta. Berapa banyak orang dibodohin sama pendeta, saudara. Jadi pendetanya bilang gini, saya butuh pesawat jet. Ini ada di Amerika. Saya butuh jet pribadi ya. Saya tidak mau naik pesawat komersial. Kenapa? Karena kalau saya naik pesawat komersial, saya bersama orang-orang dunia ini. Nanti urapan saya berkurang, kesedot sama mereka semuanya. Jadi saya butuh private time, private jet dengan Tuhan. Tanpa ketemu manusia. Wah, jemaatnya langsung kumpulin duit, belikan jet pribadi. Menurut saya keliru. Kalau pendetanya tidak mau kumpul sama manusia, tidak harus solusinya jet pribadi. Dia bisa naik pesawat kargo yang khusus mengangkut barang. Karena tidak ada manusia juga di sana, sehingga urapannya nggak perlu keluar, diambil kesedot oleh orang-orang lain. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mudah dibodohi oleh rohaniwan. Dan ada berapa banyak rohaniwan yang pasang, tampangnya rohani, padahal sedang mengemis. Saudara. Saya pernah tahu ada satu hamba Tuhan cerita, saudara, saya ini sering diutus sinode, tapi nggak dikasih uang. Saya dulu diutus ke pulau ini, nggak dikasih uang. Tapi Tuhan sediakan sehari sebelum saya berangkat. Terus saya diutus ke pulau yang lain, nggak dikasih uang. Saya nggak ada uang. Tapi sehari sebelum berangkat, Tuhan sediakan. Dan besok saya juga harus ke pulau lain. Sinode tidak kasih, tapi saya percaya Tuhan akan sediakan untuk kita. Untuk saya, amin. Nah setelah jemaat ngomong amin, nggak ngasih kan nggak enak ya. Lah kalau dia benar-benar percaya Tuhan sediakan, kenapa ngomong di depan gitu loh saudara? Dan itu kan untuk kepentingannya dia, bukan untuk gereja. Kalau untuk gereja saya dorong jemaat berani mendengarkan pendeta. Pendeta berani untuk bicara terus terang. Kalau untuk keperluan pelayanan. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, ya mestinya tidak sih. Nah kita bisa memperdebatkan kasus tadi keperluan pribadi atau pelayanan. Tapi saya mengenal hamba Tuhan tadi. Hamba Tuhannya tidak kekurangan sebetulnya. Sebetulnya dia bisa keluar duit sendiri. Jangan sampai kita dibodohin pendeta. Tapi juga jangan sampai kita tidak memperhatikan pendeta. Nah pada saat kita memberi kepada pendeta, ada godaannya enggak? Ada. Itu yang diantisipasi Paulus di ayat 7-9. Dengan cepat saya bacakan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus mengantisipasi karena godaan waktu kita memberi itu merasa jemu. Karena tidak melihat manfaatnya. Kita sudah memberi untuk pelayanan. Tapi bisnis kita juga biasa-biasa aja. Kita sudah memberi untuk rohaniwan. Tapi pernikahan kita juga begitu-begitu aja. Jadi kita akhirnya jemu berbuat baik. Dan berhenti memberi untuk pelayanan, untuk rohaniwan. Dan Paulus memberitahu kita. Jangan berhenti. Nanti kita akan menuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kamu menabur ini, kamu menuai hidup yang kekal. Ketika saya baca ini, saya khawatir. Jemaat itu salah paham. Karena memberi supaya menuai, itu kan salah. Injil mengajarkan kepada kita memberi bukan supaya diberkati. Kita memberi karena mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mendahului
ketaatan kita. Jadi jangan sampai saudara taat supaya dapat berkat, itu salah. Saudara taat supaya selamat, itu salah. Saudara taat karena sudah selamat. Saudara taat karena bersyukur. Tuhan sudah menyelamatkan, sudah baik. Tapi ayat ini kelihatannya kok mengajarkan berbeda dengan itu sih. Fokusnya kok kamu memberi, maka kamu akan menuai. Bahkan kamu akan dapat hidup kekal. Wow, membingungkan sekali. Nah karena membingungkan, izinkan saya dengan cepat memberikan disclaimer supaya kita tidak salah paham dengan ayat ini. Kita perlu tahu bahwa Paulus ketika mengatakan ini, dia tidak sedang memberi motivasi. Tapi dia memberikan teguran. Karena jemaat Galatia malas memberi. Maka Paulus menegur, misalnya di ayat 7a. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi ini bukan motivasi, ini justru teguran. Sama seperti Maliaki 3 ayat 10 tentang persepuluhan, sering disalahgunakan pendeta. Padahal konteksnya adalah bangsa Yehuda tidak mau memberi, pelit memberi. Maka Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata, pujilah aku akan membukakan tingkap langit bagimu. Itu bukan motivasi, itu justru teguran. Sama, ini juga teguran. Jangan kita menganggap ini motivasi. Kita memberi supaya mendapatkan sesuatu, itu keliru. Berikutnya, kita perlu tahu bahwa ini lebih tentang keadilan, bukan kebaikan. Ini bukan tentang mengharapkan kebaikan Allah, tapi keadilan Allah. Paulus berkata begini di ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8a, orang menuai kebinasaan, kalau dalam daging. Ayat 8b, orang menuai kehidupan kekal, kalau di dalam roh. Ini bicara tentang keadilan Tuhan. You do something, you get something. Ini keadilan, bukan kebaikan. Bicaranya tentang keadilan. Berikutnya dengan cepat. Paulus tidak sedang mengajarkan hidup kekal melalui perbuatan baik. Ayat 8b berkata begini. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan salah ya, jangan berpikir kalau kita memberi untuk pelayanan, maka kita dapat hidup kekal. Salah. Kita harus baca ayatnya dengan baik. Barang siapa menabur dalam roh, berarti orang itu sudah dalam roh, dipimpin roh. Ia akan menuai hidup yang kekal juga dari roh itu. Di pasal 5 kan sudah dijelaskan bahwa kita ini milik Kristus. Pasal 5 ayat 24. Dan karena kita milik Kristus, tandanya kita dipimpin oleh roh. Jadi orang yang di dalam roh ini menabur di dalam roh. Maksudnya adalah dia itu sudah milik Kristus. Makanya dia pasti dapat hidup kekal. Bukan pahalanya dia, bukan kebaikannya yang menjamin dia dapat hidup kekal. Yang terakhir disclaimer bagi kita, supaya kita tidak salah paham. Yang ditekankan di sini waktu penuaiannya itu bisa di dunia, tapi bisa nanti di kekekalan. Tidak harus di dunia. Kok saya tahu? Karena dia berkata begini nih Paulus. Ada orang yang menuai kebinasaan. Kapan kebinasaan? Ya nanti. Setelah meninggal. Ada yang menuai kehidupan kekal. Berarti juga nanti. Tapi ada juga kemungkinan kita menuainya sekarang. Karena Paulus di ayat 9 mengatakan apabila sudah datang waktunya. Dengan kata lain begini. Kalau saudara berbuat baik dengan harapan mendapatkan berkat Tuhan, salah. Motivasinya keliru. Saudara berbuat baik supaya saudara itu banyak pahala lalu masuk surga. Itu salah kaprah. Bukan itu yang dimaksud Paulus. Atau kalau saudara berbuat baik berharap di dunia ini pasti harus dapat. Itu juga salah. Karena kita menuai bisa di dunia ini tapi juga bisa di kehidupan kekal. Ini disclaimer yang penting supaya kita tidak terjebak pada teologi kemakmuran, berbuat baik supaya dapat kebaikan, taat supaya dapat berkat. Itu keliru. Dan saya ingin mengakhiri dengan ayat 10. Ayat 10 Paulus mengambil kesimpulan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, kesempatan itu kairos, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di ayat 9 Paulus berkata, kita menuai pada waktunya, pada kairosnya. Sekarang dia bicara kairos lagi, yaitu kairos sebelum kita menuai. Jadi kairos itu bukan cuma pas menuai. Tapi selama kita belum menuai, kita juga punya kesempatan. Kita maksimalkan
untuk menolong sesama kita. Dan kalau kita masih belum termotivasi, terdorong untuk menolong, saya mau tutup dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Tidak ada kebaikan yang terlalu mahal bagi sesama tubuh Kristus. Karena kesatuan tubuh Kristus diperoleh dengan harga yang begitu mahal oleh Kristus. Saya yakin tidak ada yang terlalu mahal yang kita lakukan untuk sesama orang percaya. Karena Kristus sudah melakukan segalanya bagi kita. Kita membimbing orang yang bersalah, enggak seberapa. Karena Kristus menebus kita dari kesalahan kita. Kalau kita menanggung beban orang lain, itu tidak seberapa. Karena Kristus sudah menanggung beban terbesar kita, yaitu dosa. Kalau kita memberi apresiasi kepada orang yang dipakai Tuhan berjasa dalam hidup kita, itu tidak seberapa. Karena Kristus menghargai kita yang tidak berharga, yang berdosa, tapi dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu saya tahu, 3 perintah hari ini tidak sukar seharusnya. Karena kita sudah mengalaminya dari Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya?